Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Tarot Queen. Channel ini akan membahas setiap ramalan zodiak tentang hubungan asmara dan kehidupan secara general. Semoga resonate, jika resonate berarti bukan energi kalian, tolong jangan dipaksakan. Hari ini aku akan membacakan ramalan zodiak Capricorn di bulan Juni 2021. Oke, sekarang kita mulai readingannya. Jadi untuk dari zodiak Capricorn, di sini kita punya kartu Lightning. Di sini ada tulisan sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, dan transformation. Jadi memang di bulan Juni ini sepertinya akan ada sebuah perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan kalian gitu. Jadi perubahan ini mungkin terjadi secara tiba-tiba juga ya. Mungkin kamu nggak nyangka akan terjadi perubahan yang seperti ini. Atau mungkin kamu akan kaget dengan perubahan yang seperti ini. Kamu benar-benar merasa bahwa kehidupan kamu yang sebelum-sebelumnya itu berbeda banget sama kehidupan kamu yang di bulan Juni ini gitu. Sini juga ada shocking news, jadi memang akan ada sebuah berita yang mengagetkan kamu. Nah, berita yang mengagetkan ini mungkin itulah yang akan merubah kehidupan kamu di bulan Juni ini gitu, dan itu akan membuat kamu sangat amat kaget gitu, tidak akan menyangka dengan perubahan yang seperti ini gitu. Ada surprise, ada kejutan juga. Jadi mungkin kalau kita ngomong soal surprise atau kejutan, mungkin ini adalah sesuatu hal yang positif. Jadi perubahan yang secara tiba-tiba ini atau sebuah berita yang mengagetkan kamu ini adalah sebuah surprise, sebuah kejutan untuk kamu. Ada berita baik untuk kamu, kayak gitu. Nah, di sini juga ada kartu, ada memiliki arti transformation. Gitu. Transformation. Jadi mungkin di bulan Juni ini juga akan ada sebuah perubahan ya. Ya udah aku bilang tadi, sudden change, shocking news. Jadi memang ada sebuah berita yang mengagetkan kamu, ada sebuah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba di dalam kehidupan kamu. Ada kartu transformation juga. Jadi memang akan ada sebuah perubahan dari yang sebelum-sebelumnya dengan yang terjadi di bulan Juni ini gitu. Ya. Mungkin perubahan itu mungkin ya karena kamu mungkin mau pindah rumah atau mungkin pindah negara atau pindah daerah gitu. Itu kan akan merubah segala sesuatu yang biasa kamu lakukan dengan segala sesuatu yang terjadi saat sekarang ini, di bulan ini, kayak gitu ya. Jadi memang akan ada perubahan yang terjadi dengan diri kamu di bulan Juni ini untuk Capricorn. Nah, di kartu selanjutnya kita punya kartu Love. Di sini ada kartu Love. Jadi di kartu Love ini kita memiliki arti ya. Ada tulisan unconditional love, self love, oneness, passion, affection, attraction. Nah, di sini dengan adanya kartu unconditional love, jadi memang sebuah cinta yang tulus gitu, sebuah cinta yang tidak mengharapkan apapun. Nah, kalau kita bicara soal cinta gitu, jadi memang mungkin akan ada sebuah cinta yang datang kepada kamu gitu. Ada seseorang yang benar-benar mencintai kamu tulus gitu. Atau mungkin di sini unconditional love juga bukan berarti harus berasal dari lawan jenis gitu. Ini bisa juga dari keluarga, dari saudara yang benar-benar mendukung kamu, yang benar-benar mencintai kamu secara tulus gitu loh. Dan mungkin beberapa juga dari kalian ini mungkin ada seseorang yang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu dan benar-benar mencintai kamu gitu. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya kamu selalu berada di dalam sebuah hubungan yang toksik gitu, ada sebuah hubungan yang tidak baik gitu, dan sekarang ini ada seseorang yang benar-benar tulus sama kamu gitu, unconditional love gitu. Maka ini berhubungan mungkin dengan kartu yang tadi gitu. Jadi memang tiba-tiba aja ada seseorang yang datang dan benar-benar merubah kehidupan kamu gitu. Hidup kamu jadi lebih baik gitu, hubungan asmara kamu jadi lebih baik, kamu bisa berada di dalam sebuah hubungan yang stabil, berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya gitu. Jadi benar-benar ada sebuah cinta yang tulus untuk kamu. Nah, di sini juga ada kartu atau memiliki arti self love gitu. Jadi kamu benar-benar mencintai diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak mau terlibat dalam sebuah hubungan. Makanya udah aku bilang ini kan, unconditional love ini nggak selalu berarti dengan lawan jenis, tetapi juga mungkin dari keluarga, dari saudara, dari sahabat yang benar-benar mendukung kamu, support kamu gitu. Jadi kamu nggak peduli dengan hubungan dengan lawan jenis, tetapi kamu lebih kayak mencintai diri kamu sendiri, mencintai lingkungan kamu, mencintai keluarga kamu dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga ada memiliki arti attraction. Nah, yang udah aku bilang tadi, mungkin bagi sebagian besar dari kalian yang ada seseorang yang benar-benar datang ke dalam kehidupan kamu dan merubah kehidupan kamu, secara ada attraction, ada ketertarikan dari kalian berdua gitu. Passion juga, kamu jadi lebih memiliki semangat gitu, memiliki tujuan di dalam hidup. Jadi memang benar-benar merubah
yang aku lihat ya, yang aku lihat dari kartu ini mungkin merubah kehidupan kamu yang lama, yang mungkin tidak sehat, yang mungkin memberatkan kamu dan sebagainya, tetapi sekarang akan ada sebuah perubahan positif di dalam kehidupan kamu gitu. Kamu jadi bisa lebih bersemangat dan lebih menikmati kehidupan kamu di bulan Juni ini. Nah, di kartu selanjutnya kita punya kartu Coffin. Ya, Coffin di sini memiliki arti endings bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Nah, ini yang aku bilang, ending bring new beginnings. Jadi akan ada sebuah akhir gitu. Akan ada sebuah akhir di dalam kehidupan kamu yang sebelumnya dan menciptakan sebuah hidup yang baru, awal yang baru bagi kamu. Nah, yang udah aku bilang tadi, ini mungkin kehidupan kamu tuh benar-benar gak baik sebelum-sebelumnya gitu, banyak masalah, banyak yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu sedih dan sebagainya. Tetapi itu semua akan berakhir gitu. Ya, apapun yang telah terjadi di masa lalu itu akan berakhir dan benar-benar akan membawa sebuah awal yang baru bagi kamu. New beginnings di sini, ada awal yang baru bagi kamu. Jadi memang akan ada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, yang udah aku bilang tadi. Akan ada sebuah hal yang atau ada berita baik yang akan datang kepada kamu dan itu akan membawa kehidupan yang baru bagi kamu, new beginnings untuk kamu gitu. Ada growth, ada pertumbuhan, kamu bisa belajar dari apapun yang telah terjadi di masa lalu, di bulan-bulan yang lalu, kamu di sini bisa lebih berkembang, kamu bisa menjadi lebih dewasa dan lebih bisa menghadapi masalah dengan baik gitu. Di sini juga ada change, ada perubahan sekali lagi. Jadi memang ini berhubungan tentang kehidupan kamu yang berubah secara tiba-tiba gitu loh, yang benar-benar benar-benar berubah gitu dari yang sebelumnya, dan perubahan ini akan menjadi sebuah perubahan yang positif. Itu yang aku lihat gitu. Transition ini juga mungkin ya, perubahan itu kan mungkin karena perubahannya sangat besar gitu, jadi kamu nggak bisa langsung menerima perubahan itu gitu, jadi kamu akan benar-benar beradaptasi dulu gitu. Jadi ini ada transition, ada masa transition gitu, ada masa untuk beradaptasi dengan kehidupan kamu yang baru kayak gitu ya. Oke. Nah, di kartu selanjutnya di sini kita punya kartu ascending. Di kartu ascending ini ada tulisan transcending obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Nah, new phase ini tuh berarti bahwa memang sekali lagi, jadi ini benar-benar kartu ini tuh melambangkan bahwa akan ada sebuah hal yang baru yang terjadi di dalam kehidupan kamu, new phase. Jadi ada sebuah kebiasaan baru, ada sebuah kehidupan yang baru, ada sebuah rutinitas yang baru gitu. Ya, expansion, jadi kamu bisa memperluas apapun itu. Expansion ini juga bisa berarti bahwa ya udah aku bilang tadi, mungkin kamu pindah negara, kamu pindah daerah karena memang ingin memperluas usaha kamu, misalnya expansion. Learning, kamu di sini juga belajar dari apapun yang telah terjadi sekali lagi. Ya, transcending udah aku bilang tadi, ini sama dengan transition. Jadi transcending itu benar-benar kayak proses beradaptasi kamu dengan kehidupan kamu yang sekarang di bulan Juni ini gitu. Transcending obstacle yang bisa berarti bahwa memang ya halangan kamu yang sebelum-sebelumnya, mungkin kamu banyak halangan dalam usaha juga, kayaknya banyak masalah, banyak apapun itu, banyak tantangan dan sebagainya, tapi kamu bisa melewati hal tersebut dan akan ada hal positif yang terjadi di bulan Juni ini kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada memiliki arti preparing for union. Jadi memang preparing for union tuh sepertinya orang dari masa lalu tuh akan datang lagi ke dalam kehidupan kamu kayak gitu. Ya, preparing for union. Mungkin di sini kalau misalnya kita bicara soal hubungan asmara ya. Jadi mungkin ada teman kecil kamu yang mungkin kalian udah nggak pernah komunikasi lagi, kalian udah nggak pernah ketemu dan sebagainya, dan akhirnya kalian bisa berkomunikasi lagi, yang pada akhirnya dia adalah seseorang yang baik untuk kamu gitu. Dia adalah seseorang yang benar-benar mencintai kamu secara tulus gitu. Jadi memang preparing for union. Mungkin ada juga dari masa lalu kamu, seseorang yang telah berhubungan dengan kamu di masa lalu gitu ya. Dia datang lagi ke dalam kehidupan kamu dan benar-benar ingin berubah gitu, dan ya pada akhirnya kalian bisa mempunyai sebuah hubungan yang positif gitu. Ya, oke. Di kartu selanjutnya di sini kita punya kartu Palm Tree. Palm Tree di sini memiliki arti stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Jadi stability. Nah, pada akhirnya kehidupan kamu jadi lebih stabil, yang udah aku bilang tadi. Mungkin sebelumnya kamu hidupnya tuh bener-bener naik turun atau nggak stabil, atau mungkin yang udah aku bilang tadi banyak masalah, banyak pertengkaran dan sebagainya. Tapi sekarang bisa jadi lebih stabil gitu. Di bulan Juni akan ada sebuah hal positif yang terjadi kepada kamu, hidup kamu bisa jadi lebih stabil ya. Security, hidup kamu jadi bisa lebih secure, bisa lebih aman gitu.
Ya, mungkin juga kamu meninggalkan sebuah hubungan yang toksik dan akhirnya kamu bisa berada di sebuah hubungan yang lebih aman gitu. Ya, permanen, dan pada akhirnya kamu bisa mempunyai sebuah hidup atau sebuah hubungan asmara yang pasti gitu loh. Ya, sekali lagi ada memiliki arti growth, yang artinya kamu akan benar-benar bertumbuh, kamu bisa belajar dari kesalahan, kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Endurance, kamu bisa benar-benar bertahan gitu. Ya, kamu benar-benar bertahan dari segala apapun yang telah terjadi, nah akhirnya bisa membuahkan hasil di bulan Juni ini gitu. Ya, flexibility, jadi memang kehidupan kamu tuh nggak terpaku lagi dengan apapun yang telah terjadi dan bisa lebih beradaptasi lah dengan apapun yang telah terjadi di bulan Juni ini kayak gitu. Nah, di kartu selanjutnya kita punya kartu The Butterfly. Di sini memiliki arti relationship evolving to the next phase, healing the inner child, growth. Nah, sekali lagi di sini memiliki arti growth, yang artinya bahwa memang kamu tuh benar-benar perubahan ini tuh akan membuat kamu tuh menjadi seseorang yang lebih berkembang gitu. Jadi memang membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Apapun yang telah terjadi di masa lalu juga bisa membuat kamu jadi seseorang yang menjadi lebih baik kayak gitu ya. Relationship evolving to the next phase. Jadi hubungan kamu yang sebelumnya, sekali lagi mungkin toksik dan sebagainya, ini sekarang di bulan Juni ini tuh bisa berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dewasa, menjadi sebuah hubungan yang lebih stabil, sebuah hubungan yang mungkin lebih berkomitmen ya. Mungkin kalian akan bertunangan, kalian akan menikah dan sebagainya. Jadi memang akan ada sebuah hubungan yang positif gitu loh ya. Healing the inner child, jadi kamu di sini juga healing, kamu di sini juga mau menjadi seseorang yang lebih baik gitu, belajar untuk bisa merubah segala hal negatif di dalam diri kamu ya. Karena mungkin ya udah aku bilang tadi, segala apapun yang telah terjadi di masa lalu ini pada akhirnya bisa merubah kamu menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Nah, di kartu selanjutnya kita ada kartu I Like You. Di sini memiliki arti someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Nah, di sini ada seseorang yang menyukai kamu, ya udah gue bilang tadi, gitu. Jadi di bulan Juni ini ada seseorang, bagi sebagian besar dari kalian tuh ada seseorang yang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Dia menyukai kamu, gitu. Dia tertarik sama kamu, kamu pun tertarik sama dia, ya. Romance is blooming, jadi memang ada sebuah hubungan asmara yang datang ke dalam kehidupan kamu di bulan Juni ini. Fun flirting, jadi benar-benar hubungannya akan menyenangkan gitu. Kalian akan sama-sama mendukung, kalian akan sama-sama saling support gitu loh ya. Dan di sini juga pada akhirnya kalian berdua ingin memiliki suatu hubungan gitu kan, dan di sini memiliki arti want to date. Jadi kalian benar-benar sama-sama tertarik dan mungkin memutuskan untuk mempunyai sebuah hubungan yang lebih berkomitmen kayak gitu ya. Di kartu selanjutnya kita punya kartu Hammer. Memiliki arti sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Jadi di sini dengan adanya memiliki arti working on it, jadi kamu juga berusaha gitu. Kamu berusaha yang terbaik untuk bisa merubah kehidupan kamu gitu loh. Kamu benar-benar belajar dari kesalahan kamu di masa lalu dan kamu ingin merubahnya di bulan Juni ini. Maka segala sesuatunya tuh akan membuahkan hasil gitu. Mungkin karena kamu juga telah bekerja keras gitu, kamu juga telah bertahan dengan situasi yang telah terjadi di bulan-bulan lalu gitu, dan akhirnya bisa membuahkan hasil di bulan ini. Makanya bisa menjadi lebih baik gitu. Ya, di sini juga ada memiliki arti rebuilding. Jadi kamu benar-benar seperti berusaha keras, karena ya tadi udah aku bilang working on it, rebuilding. Jadi kamu benar-benar berusaha untuk membangun lagi kehidupan kamu gitu ya. Mungkin sebelumnya udah jatuh, sudah hancur dan sebagainya, tapi sekarang di bulan Juni ini kamu bisa benar-benar membangun lagi kehidupan kamu dari awal gitu. Jadi dengan adanya arti new beginnings juga, jadi memang ada awal yang baru, dan kamu di sini juga berusaha untuk merubah kehidupan kamu dari bulan-bulan yang lalu kayak gitu. Ya, persisten, kamu juga nggak menyerah gitu, kamu selalu berusaha ya. Mungkin sebelumnya ada sabotage, ada seseorang yang berusaha untuk menghancurkan kamu, yang berusaha untuk menyakiti kamu, ingin menjatuhkan kamu dan sebagainya, tetapi kamu bertahan di sini. Dan pada akhirnya semuanya akan membuahkan hasil kayak gitu ya. Oke. Di sini kita memiliki kartu The Green Reaper. Memiliki arti the relationship is over, no second chance, grow and transform your life. Jadi the relationship is over. Jadi udah aku bilang, mungkin sebelumnya ada sebuah hubungan yang berakhir ya.
Tadi di kartu The Coffin juga akan memiliki ending, bring you new beginnings. Jadi ada sesuatu yang berakhir di bulan-bulan lalu gitu. Mungkin hubungan yang berakhir, atau mungkin ada sebuah pertemanan yang berakhir, pertemanannya toksik, hubungannya toksik, itu semuanya berakhir. Dan akhirnya di sini ada sebuah perubahan, kamu memulai lagi hubungan yang baru, memulai lagi pertemanan yang baru, lingkungan yang baru gitu. Mungkin sebuah lingkungan yang toksik kamu tinggalkan, dan sekarang kamu pindah ke tempat lain yang akhirnya bisa membawa hal positif untuk kamu gitu. Jadi relationship is over, ya hubungan yang berakhir, no second chance, nggak ada kesempatan kedua lagi gitu. Grow and transform your life. Sekali lagi grow gitu. Jadi memang ada perkembangan dari kamu, ada pertumbuhan dari kamu gitu. Atau mungkin juga kamu di sini diminta untuk bisa bertumbuh gitu. Kamu nggak boleh menjadi seseorang yang sama, dan kamu harus bisa menjadi seseorang yang lebih baik, grow gitu. Dan di sini juga transform your life. Jadi memang di sini kamu juga diminta untuk bisa bertransformasi lah. Kamu bisa berubah dari apapun yang kamu lakukan di masa lalu, atau mungkin sifat keburuk kamu, atau apapun yang buruk yang telah terjadi di masa lalu, tuh kamu diminta untuk bisa merubah hal tersebut gitu, belajar dari kesalahan dan bisa menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya di bulan ini. Nah, di bottom of the deck kita punya kartu wedding rings. Ya, ini sangat amat positif banget ya di bulan Juni ini untuk kalian Capricorn. Memiliki arti union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ya, di sini ada union lagi. Ya, sekali lagi mungkin kamu tuh akan kembali dengan masa lalu kamu yang mungkin sebelum-sebelumnya tuh benar-benar hubungan kalian gak baik, gak stabil dan sebagainya, tetapi kalian mau berubah, sama-sama berubah. Di sini juga mungkin masa lalu kamu kembali kepada kamu, ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Makanya sih ada union, ada pertemuan kembali dengan masa lalu kamu gitu. Ini energi dari union atau kembalinya kamu dengan masa lalu tuh sangat amat besar banget di sini. Di sini juga ada kartu wedding yang udah aku bilang tadi ya. Akan ada sebuah hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin ini berhubungan dengan wedding, kamu akan menikah gitu. Dalam hubungan asmara kamu akan menikah dengan orang yang baru ini, atau mungkin masa lalu kamu gitu. Jadi ada sebuah kejutan yang datang gitu. Mungkin orang dari masa lalu datang ke dalam kehidupan kamu, dan dia mengajak kamu untuk mempunyai hubungan yang lebih stabil, hubungan yang lebih serius gitu, dan kalian akan menikah di sini. Makanya ada sudden change, ada sebuah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba gitu loh. Yang mungkin dulunya dia nggak mau berkomitmen, sekarang dia pengen berkomitmen sama kamu. Kalian menikah, ya married, kalian ya menikah gitu. Kalian akan mempunyai hubungan yang lebih serius. Nah, di sini juga ada memiliki arti everlasting promise. Jadi kalian benar-benar mempunyai janji yang setia gitu, mempunyai sebuah janji yang benar-benar ditepati sama kalian berdua gitu. Sebuah janji yang selama-lamanya gitu ya. Mungkin karena pernikahan ini ya kita bisa bilang everlasting promise juga, sebuah janji yang selama-lamanya gitu loh. Eternal love, sebuah cinta yang abadi gitu ya. Jadi akan ada sebuah hal positif di dalam kehidupan kamu secara general dan kehidupan kamu secara asmara gitu. Jadi sangat amat positif untuk Capricorn di bulan Juni ini. Oke, sekian readingan untuk Capricorn. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya.